Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Martinus, tadi dari pernyataan Pak Martinus terakhir sebelum kita jeda ada beberapa poin ya. Mungkin saya ingin tanyakan dulu mengenai BBM nih Pak. Pada saat arus mudik kemarin, yang isu yang paling mencuat itu orang terjebak macet begitu lama. Dan kemudian karena kekurangan BBM pula, jadi mogok di tengah jalan. Ya. Nah ini kalau menurut Anda, apa yang harus kemudian dilakukan supaya nanti arus mudik tidak terjadi hal yang serupa Pak? Ya, memang kalau pada saat arus mudik yang kemarin itu luar biasa memang jumlah kendaraannya. Betul. Data dari Satlantas Brebes itu hampir 2,4 juta kendaraan yang melalui kota Brebes. Baik yang keluar dari Brexit yang tadi yang disampaikan, kemudian dari Brebes Barat maupun dari Pejagan. Hampir 2,4, luar biasa. Luar biasa. Sehari-hari hanya 100-200 yang melintas itu. Nah, kemudian terkait dengan ketersediaan BBM, sudah dilakukan komunikasi. Dari pihak Pertamina sendiri sudah menyiapkan jerigen-jerigen, kemudian menyiapkan kendaraan untuk melintasi ruas-ruas jalan tol yang terjadi kepadatan, terjadi perlambatan. Sehingga pada saat nanti pemudik membutuhkan, itu sudah siap. Itu nanti disiapkan gitu di pinggir atau bagaimana sih Pak teknisnya nanti? Ya, teknisnya ada kendaraan-kendaraan yang standby dengan anggota kita dalam ruas-ruas jalan tertentu. Kemudian ini nanti akan berpatroli. Kemudian ada nomor kontaknya yang saling dekat. Tapi tetap pada ruas-ruas jalan yang terjadi kepadatan. Tapi itu memang karena tol baru sih Pak ya. Jadi memang belum begitu banyak SPBU di situ. Jadi memang karena masih baru jadi shock juga gitu Pak ya ketika mendengar ada kesulitan BBM misalnya gitu Pak ya. Ya. Kalau kita ketahui Mas Kevin ya, dari mulai 66 itu dari Cikampek, kemudian sampai ke 268 itu Brebes Timur ya. Itu hanya 4 saja ada tempat istirahat ya. Jadi cukup kita katakan 200 km itu hanya 4 yang riskan dan SPBU juga hanya di 4 tempat itu saja. Jadi sulit untuk bisa memperolehnya. Karena kesulitan bahkan kemarin itu ada yang menjual BBM begitu ya sampai harganya 50.000 Pak. Nah ini kalau menurut Anda bisa dimasuk kategorikan sebagai aksi kriminal atau tidak sih Pak? Ini kan jadi orang oportunis kan ngambil kesempatan. Ya. Ini bagian dari adanya supply dan demand ya. Jadi di situ ada satu penawaran, ada satu ketersediaan sehingga memang menjadi sebuah interaksi sosial saling memanfaatkan. Ada yang membutuhkan, kemudian ada yang memanfaatkan. Saya kira ini hal-hal yang perlu kita antisipasi lah untuk berikut-berikutnya. Tidak menjadi satu peluang-peluang katakanlah untuk meraih keuntungan dengan yang luar biasa seperti itu. Baik, Pak Martinus tadi sempat menyinggung mengenai kilometer 62 salah satu titik kemacetan. Mungkin Pak Martinus punya, selain itu Pak ya, ada titik-titik kemacetan lain tidak yang perlu diwaspadai? Ya, selain 62 tempat istirahat itu ada 52, kemudian ada 42. Jadi tiap 10 km itu ada tempat istirahat yang arah Jakarta ya. Nah, ini juga akan dilakukan upaya kontraflow. Jadi akan diambil satu ruas jalan yang berlawanan untuk menghindarin kepadatan di... Itu macetnya karena orang berebutan masuk ke rest area atau seperti apa sih Pak? Ya, persis seperti itu Mas. Karena memang dari perjalanan mereka itu butuh istirahat, butuh ke BBM mungkin. Dan tempatnya adalah 62, 52, dan 42. Hanya itu sampai nanti kilometer 31 sudah Cikarang Utama dan itu sudah lepas nanti masuk ke Jakarta ya. Jadi disitulah tempat-tempat krusial yang akan terjadi satu penyempitan dan bahkan satu stagnan yang tapi tidak kita harapkan di situ ya, karena kita sudah melakukan pengaturan sehingga nanti kita akan buka. Kalau di 62 terjadi kepadatan, nanti kita akan buka dari mulai 65. 65 kita lakukan satu kontraflow. Demikian juga 52, nanti sebelum 52, 55 kita buka. Tapi nanti kontraflow-nya berapa kilometer Pak? Sampai, kalau nanti panjang, sampai di 42 itu juga padat, sepanjang 42, 62 sampai 42 padat gitu ya, nanti akan kita buka lurus saja, sampai keluar nanti di 41. Jadi dari mulai 65 sampai 41. Jadi sangat situasional, sangat dinamis, dan membutuhkan satu katakanlah kewaspadaan dan monitoring yang ketat di situ. Nah kalau rest area ditutup begitu untuk sementara itu nggak bisa Pak ya?
Saya kira akan kita lakukan nanti rest area itu, karena kebutuhan karena memang nanti memang sangat tidak bisa untuk bergerak sama sekali. Ya. Tapi kemudian nanti kesulitannya orang-orang yang lagi butuh BBM tuh Pak ya, kira-kira harus sekarang nih masuk BBM, tapi kemudian nanti dialihkan, itu juga sudah pasti dalam konsiderasi. Kalau dia ya, kebutuhannya nanti BBM, nanti akan ada disediakan. Kebutuhannya dia toilet, nanti juga akan disiapkan nanti. Seperti itu kalau untuk nanti lewat tol Pak ya. Kalau untuk jalur yang tadi Bapak bilang selatan dan kemudian jalur utara, nah itu nanti kira-kira untuk sekarang yang terbaik itu yang mana Pak? Saya kira bisa digunakan. Dua-duanya. Dua-duanya bisa. Kemudian kalau sekarang terjadi kepadatan di selatan. Nah, kita himbau sekarang... Itu akibat dari tadi penuh yang di kemarin itu Pak ya? Yang kemarin. Nah, mungkin berpikirnya bahwa di jalur tol di tengah itu atau di Pantura itu terjadi kepadatan, sehingga sebaiknya bisa untuk berpindah. Tidak usah trauma lah dengan kejadian tersebut. Silakan melewatin jalur utara. Kita petugas untuk siap untuk melakukan antisipasi. Baik. Bapak, ini berkaitan juga dengan keamanan nih Pak ya. Kemarin itu pada satu hari sebelum Lebaran bahkan itu terjadi ledakan bom gitu ya. Kita tidak menyangka kemudian ternyata malah terjadi, bahkan itu di Mapolresta Solo begitu. Ini kan kita tidak mengharapkan bahwa itu terjadi tentu saja, tapi kemudian ini menjadi salah satu bahan pemikiran orang-orang yang mungkin sedang melakukan arus balik nanti Pak. Apakah dari pihak Polri sendiri sudah betul-betul menyiapkan dan menjamin bahwa kejadian serupa tidak terjadi, tidak hanya di markas polisi, tapi kemudian di tempat-tempat lainnya, Pak? Ya, informasi yang kita terima memang bahwa serangan-serangan itu akan ada ke pihak kepolisian. Dan yang kita lakukan... Yang diincar malah Polrinya ya? Adalah Polrinya kan, karena dianggap yang menghalangi gerakan-gerakan mereka. Tapi itu karena tugas dan karena kita menjalankan amanah undang-undang. Yang kedua adalah bahwa kami telah melakukan upaya-upaya secara internal untuk melakukan antisipasi. Salah satu yang ditunjukkan oleh Brigadir Bambang itu adalah kesiapsiagaan dari personil kita untuk mengantisipasi. Jadi kecurigaan terhadap orang yang ingin melakukan tindak pidana seperti itu sudah bisa kita cegah. Nah, kemudian kita tentu tidak secara internal saja, kita memperketat di Mapolres, di Mapolsek, kemudian di Mapolda kita, di tempat-tempat pelayanan, tetapi kita juga melakukan memperketat pengamanan di objek-objek vital, kemudian di mal-mal, ya, di tempat-tempat keramaian umum, Mas Kevin. Jadi itu adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk mencegah. Selain itu tentu secara kami melakukan penyelidikan terhadap aktivitas-aktivitas mereka. Kita ketahui bahwa banyak sekali mereka yang sudah selesai dari hukumannya, kemudian apakah aktivitasnya itu kan perlu dimonitoring. Tapi tampaknya mungkin yang perlu diperketat pengamanan justru malah kantor polisi sendiri Pak ya, ini karena yang diincar dari para teroris ini adalah kantor polisi tersebut. Nah ini kemudian bagaimana nih Pak Martinus, ini ada kebutuhan bahwa kemudian Polri harus disiagakan begitu ya di tempat-tempat untuk arus balik begitu, tapi kemudian kantor sendiri itu juga merupakan salah satu tempat untuk yang rawan begitu untuk jadi. Ya, kantor kita kan memang terbuka ya buat siapa saja, buat masyarakat. Memang fungsi dan tugas kita kan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat datang itu bisa. Nah, memang kita ada pembagian tugas. Siapa saja yang berada di Mako, kemudian siapa saja yang berada di luar, itu sudah ada menjadi bagian dari pengaturan-pengaturan untuk pelaksanaan tugas bagi masing-masing anggota. Ada tidak Pak mungkin perilaku-perilaku yang mungkin mencurigakan yang mungkin terjadi di pintu-pintu masuk seperti di pelabuhan maupun di tempat-tempat lain yang kira-kira akan berkaitan dengan teror, Pak? Ya, itu akan menjadi bagian dari penyelidikan kita ya. Ada personil-personil kita yang kita tempatkan di beberapa tempat ya, ya katakanlah yang menjadi pemetaan kita bahwa mereka akan ada di mana, mereka akan melakukan aktivitas mana. Tentu kehadiran kita untuk melakukan langkah-langkah antisipasi itu ada. Ada daerah tertentu Pak yang mungkin menjadi tempat yang paling diwaspadai polisi Pak? Kita anggap semua adalah menjadi bagian yang mudah untuk dilakukan, sehingga kita antisipasi kita juga kesiapsiagaan kita semakin tinggi seperti itu, Mas Kevin. Jadi kita tidak fokus kepada satu wilayah, misalnya lah daerah X gitu.
nanti perhatian kita akan ke situ saja, tidak. Tapi kita menganggap semua wilayah menjadi potensi sehingga kita perlu kesiapsiagaan tinggi. Baik, berarti untuk Solo sendiri sudah tidak ada perlakuan khusus nih Pak ya, semua sama begitu ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya sekarang kita bicara mengenai presiden begitu ya, Presiden Pak Jokowi kan mungkin ada di sana nih. Ini kan berarti pengamanan di sana juga pasti ditingkatkan ya Pak ya? Saya kira kalau pengamanan presiden itu sudah wilayah memang sudah menjadi ya Pas Pampres. Kemudian kita melakukan backup saja, Mas Kevin, sehingga koordinasi yang kita lakukan juga bagian dari upaya-upaya melakukan pengamanan terhadap Bapak Presiden. Baik, Pak Martinus, kita masih punya satu segmen lagi. Kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah sama kami di Lunch Talk.